Jadi malam ini saya ingin mewawancari Bapak sebagai narasumber yang selama ini kita melihat sangat bagus mengenai masukan-masukan buat terkait dengan organisasi profesi. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan yang tanyakan ke Bapak mengenai statuta PPNI, itu yang pertama. Yang kedua, apa langkah ke depannya dan apa harapannya. Itu saja sebetulnya, Pak. Karena memang Bapak juga sudah banyak membuat konten-konten di YouTube terkait dengan beberapa penjelasan tentang kisruh ADART. Tapi saya ingin mengulas dalam konten kami ini mengenai juga hal yang sama, sehingga terus edukasi kepada teman-teman kaitannya dengan situasi PPNI yang selama ini statutanya masih dalam sengketa hukum, sehingga menjadikan satu informasi yang luar biasa bagi teman-teman. Ya, itu sebetulnya Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan ingin supaya menjadi mendapat intisari dalam permasalahan ini. Begitu Pak. Terima kasih Bang Gegen yang luar biasa terkait masalah statuta ya, atau yang dikenal dalam organisasi kita adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Statuta itu adalah merupakan jantungnya organisasi, ruhnya organisasi. Maka manakala ADART ataupun statuta itu dilanggar, maka hancurlah organisasi. Seperti apa yang terjadi saat ini di organisasi kita PPNI, yang mana telah terjadi pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang luar biasa. Mungkin sebagian besar dari rekan-rekan kita belum mengetahui di mana letak pelanggaran dilakukan oleh DPP ya, DP hasil Munas Palembang dalam hal ini, karena kepengurusan DPP Munas Palembang sudah selesai sejak tanggal 9 Mei 2020. Pelanggaran yang dilakukan pertama yaitu adanya perpanjangan kepengurusan ya, perpanjangan kepengurusan. Padahal sudah diatur dan dikatakan dengan jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di bab 14 tentang bidang ketrapat, di mana di situ bahwa perpanjangan kepengurusan itu hanya bisa dilakukan melalui munas yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tepatnya di akhir masa jabatan sebelum masa kepengurusannya itu selesai. Tetapi apa yang terjadi saat ini bahwa perpanjangan dilakukan hanya melalui pleno. Jadi hanya ketua DPP ini yang menjadi persoalan. Dan pada saat itu, di mana DPP menawarkan perpanjangan yang padahal ini jelas-jelas salah. Ya, para ketua pihak dan pokok soalan ini bahwa di situ ada pelanggaran harusnya minta waktu ataupun minta waktu pikirlah dan disuarakan para tapi dilakukan dan tapi oleh majelis seperti yang pada saat hadir pada April 2020. Setelah itu maka kami ya, saya awal orangnya ada dan mereka pengawal itu. Jadi bagaimana menurut Bapak perkembangan organisasi sekarang ini kaitannya dengan kisruh di organisasi profesi? Bapak kan salah satu mempermasalahkan tentang keabsahan SK. Nah, menurut pandangan Bapak ini bagaimana supaya pemahaman di lapangan menjadi clear gitu sebetulnya? Terima kasih atas pertanyaan perkembangan saat ini di organisasi kita di PPNI.
perlu tahu bahwa pascanya pandangan tidak sesuai dengan aturan yang tidak sesuai dengan dalam melanggar dasar rumah tangga, perkembangannya sampai saat ini masih memburuk. Ini pada saat ini ya, posisi organisasi kita dalam posisi yang sangat kritis. Artinya apa? Setelah selesainya masa kepengurusan DPP hasil Munas Palembang pada tanggal 9 Mei 2020, kemudian berlanjut sampai hari ini banyak sekali DPW, DPD yang sudah habis. Artinya bahwa kepengurusan di semua tingkatan pada saat ini adalah merupakan kepengurusan yang tentunya tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing. Nah, ini harus kita selesaikan, harus kita carikan solusi terbaik agar organisasi ini menjadi sehat kembali. Pertama yang jadi masalah adalah kesalahan ini berawal dari kesalahan Ketua DPW sebenarnya, ya sebagian besar Ketua DPW, di mana pada tanggal 15 April ada rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPP dan DPW. Dan pada rapat pleno tersebut membahas salah satu di antaranya adalah terkait perpanjangan kepengurusan yang sudah selesai di 2020. Dan rapat itu dilaksanakan pada tanggal 15 April. Pada itu ada satu kesepakatan bahwa sebagian besar atau mayoritas ketua DPU menyepakati adanya perpanjangan ketua umum, dan ini adalah merupakan pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena di dalam ADART tepatnya bab 14 itu dijelaskan bahwa perpanjangan ketua umum adalah hanya bisa dilakukan melalui Munas, tidak melalui rapat pleno. Nah, kemudian berlanjut sampai sekarang ini dibiarkan, kemudian dan akhirnya terjadilah seperti ini. DPW sekarang sudah mati, kemudian DPD-nya juga sebagian sudah mati. Ya akhirnya ya carut marut seperti ini. Harapan kami tentunya agar bagaimana ke depan ini bisa segera diselesaikan ya persoalan-persoalan ini, agar segera menunjuk misalnya panitia ad hoc dalam hal ini DPP menyerahkannya kepada DPW dan DPD ya untuk membentuk panitia ad hoc dan menunjuk PLT ataupun Caretaker, dan Caretaker dan PLT itu segera melakukan munaslup. Nah, inilah segera bisa terselesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya dalam proses legalitas kami beserta teman-teman juga sedang melakukan gugatan kepada DPP karena pangan yang tidak sesuai itu, tetapi nanti memakan waktu yang lama. Oleh karena itu monggo nanti kepada masyarakat perawat, para tokoh perawat, kita duduk bersama, kita rembuk bersama bagaimana ke depan agar organisasi ini tepatnya agar berjalan dengan baik dan tidak melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Gitu Bang, mungkin ya. Terima kasih Bang Mubarok. Ini mungkin ada gangguan sinyal karena memang situasi daring kita yang memang nggak tahu kenapa, ini alam memang, tapi nggak apa-apa lah. Ini tidak menjadi mengurangi maknanya. Pak Mubarok ini adalah Ketua DPD Wonogiri, teman-teman. Jadi beliau adalah yang sangat konsisten dan komitmen terhadap perjuangan perawat. Tentunya beliau ini adalah yang nothing tulus memperjuangkan anggotanya. Jadi kita melihat dari aspek manfaat memang bagi teman-teman. Jadi melihatnya ada sesuatu yang memang kurang pas dalam hal OP kita. Nah ini teman-teman juga harus dipahami bahwa ikut organisasi tidak hanya bayar iuran buat STR, tetapi harus memahami makna ADART. Malam inilah sebetulnya beliau ini tokoh yang sangat fenomenal. Kita tahu bahwa beliau ini kritis tetapi masuk akal. Nah, menurut Pak Mubarok ini sebetulnya apa yang diharapkan dari
dari satu legalitas saat yang sekarang ini untuk organisasi profesi, selain meluruskan ADART yang kita harapkan ya saat ini adalah yang pertama tadi saya sebutkan terkait masalah legalitas kepengurusan harus segera diselesaikan ya. Di samping proses hukum tetap berjalan, tetapi syarat-syarat lain harus dilakukan, termasuk kemudian menunjuk PLT, kemudian mengadakan munaslup, karena kalau munas sudah tidak mungkin karena masa kepemimpinan sudah selesai hampir 1 tahun lebih. Yang kedua, tentunya kita nanti teman-teman ya terus ada amandemen dari anggaran rumah tangga, sebab banyak sekali pasal dan ayat yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ini tentunya kami minta ya masukan para pemikir, terutama anak-anak muda yang luar biasa ya cara berpikirnya, sehingga dari masing-masing DPW nanti harapannya membentuk suatu tim perumus anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian mengundang para tokoh-tokoh muda, para kader-kader PPNI di semua tingkatan, diajak untuk merumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jangan sampai menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga hanya pada saat sidang komisi, yang hanya diberi waktu cuma 1-2 jam. Ini kan tidak cukup untuk membahas masalah statuta ataupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Banyak di situ. Pertimbangan harus jelas. Kemudian tentang badan otonom ya, otonom bagaimana, kemudian apakah namanya badan otonom biasanya kan punya peraturan dasar, peraturan rumah tangga sendiri, tapi pada kenyataannya Banom yang ada di PPNI ini tidak punya PDPRT sendiri. Nah, ini harus dievaluasi, harus diamandemen lagi. Ya, banyak sekali audit keuangan ini ya, terutama ini penting sekali, dan data anggota harus jelas. Jangan sampai ya dunia kayak gini kita tidak tahu berapa toh jumlah anggota TNI di Indonesia ini. Jangan ngawur memberikan pernyataan 1 juta kemudian pada bulan berikutnya bilang 600 berapa, ini kan nggak jelas. Berarti kan data di organisasi kita belum tersusun dengan rapi. Nah, kenapa harus rapi? Karena ini kaitannya dengan keuangan, iuran anggota. Nah, ke depan nanti mari kita benahi bareng-bareng ya. Dalam periode ini saya yakin bahwa periode ini tugas para pengurus yang baru nanti adalah untuk membenahi organisasi. Kalau membangun belum bisa, tapi membenahi internal organisasi yang sudah terlanjur carut-marut. Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama ya, dengan semua elemen, unsur, kemudian masing-masing lembaga juga melaksanakan tupoksinya ya secara baik. Jangan sampai contohnya misalnya ada sebuah badan hukum selama ini kurang memperhatikan, memberikan advokasi kepada anggotanya, tapi hanya memberikan advokasi kepada ketua umumnya. Nah, ini harus dirubah lagi, bahwa organisasi ini dibentuk untuk kesejahteraan, untuk melindungi kesejahteraan daripada anggota. Nah, ini yang saya harapkan, Bang, terutama adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang perlu diamandemen secara keseluruhan, karena banyak pasal ayat yang sudah tidak relevan lagi yang harus diperbaiki. Gitu, Bang. Ya, ya itu memang menjadi konsisten. Saya tahu juga memang seperti itu. Artinya karena saya juga memang terlibat dalam kuasa hukum teman-teman Pak Mubarok. Tetapi saya mencoba, saya menundukkan pada satu netralitas terhadap suatu permasalahan. Artinya ini memang ada suatu hal yang harus diperbaiki, yang harus duduk bersama, harus kita bahas bersama. Nah, harapan dari Bapak kan tentu ini harus diluruskan terhadap anggaran dasar. Tetapi kan di seberang sana kan tidak mau diluruskan, akhirnya pada ujungnya pada pengadilan. Kira-kira menurut Bapak gimana nih untuk kedepannya? Apakah dari DPW ini sudah menjadi satu kesadaran untuk mengadakan munaslup atau mengadakan satu caretaker tadi yang Bapak bilang,
ada peluang seberapa sebetulnya sebelum masuk kita bicara ranah pengadilan, ranah hukum maksud saya. Kan kalaupun memang kita bisa, istilahnya, kenapa kita bisa bermusyawarah, kalaupun memang kita bisa sepakat, selesai. Itu gimana peluangnya untuk munaslup atau musyawarah yang lain, Pak? Terima kasih Bang Gegen, bahwa peluang ke arah sana masih terbuka ya, untuk segera diakhirinya suatu konflik ataupun masalah apapun terjadinya munaslup. Satu, dari awal sebenarnya kami juga tidak ingin bahwa kasus di Indra ini masuk dalam ranah hukum, tetapi bagaimana lagi mediasi yang sudah dilakukan ya oleh bidang pengadilan tidak berhasil, akhirnya masuklah ke dalam ranah hukum. Dan ini yang harus kita perjuangkan, terutama untuk menyadarkan ya para ketua DPW yang telah melakukan suatu kesalahan pada tanggal 15 April segera sadar bahwa apa yang dilakukan oleh para ketua DPW sebagian besar ini adalah merupakan kesalahan yang sangat besar dan sangat mendasar. Harusnya segera menyadari. Setelah itu kami harapkan untuk bersama-sama kita duduk bareng ya, lepaskan kepentingan-kepentingan kekuasaan, kita bahas menyelesaikan masalah, segera dirembuk dan dibentuklah PLT, kemudian ataupun Saretaker lah. Setelah itu kemudian PLT itu membentuk panitia munaslup. Nah, disitulah nanti mungkin akan terselesaikan, Bang. Tetapi selama ini sebelum ada saling menyadari, merasa paling benar, itu sulit dilakukan. Oleh karena ini kami mencoba ya melakukan suatu pendekatan ya, walaupun tidak secara langsung ya, beberapa DPW tentunya ya harus menyadari dengan kekeliruan yang telah dilakukan. Dan sekarang pupus persoalan tanggal 15 Juli. Semua sudah terlanjur. Sekarang yang terpenting adalah mari para ketua DPW, para DPW baik yang demisioner maupun yang masih aktif, kemudian pengurus DPP yang sudah demisioner, kita duduk bareng. Coba kita duduk bareng, letakkan syahwat kekuasaan. Yang penting sekarang adalah harus menyelamatkan organisasi, karena organisasi kita ini di mata OP lain sudah jelek. Jangankan di mata OP lain, di mata pemerintah pun sudah jelek. Ini harus diperbaiki. Nah, siapa yang perbaiki? Ya kita semua. Ya, para stakeholder, para ketua DPW, DPD, dan seluruh elemen PPNI yang ada di Indonesia ini yang wajib untuk memperbaiki itu, Bang. Ya, tadi Bapak bicara soal di mata pemerintah terutama, karena kan memang hidup di negara Republik kita ini. Konteksnya apa nih Pak? Kira-kira bahwa citra kita ini memang di mata pemerintah sudah seperti Bapak bilang, apakah ada satu penurunan dalam konteks berorganisasi kaitannya dengan pemerintah itu, Pak? Ya otomatis ya, karena isu ini kan sudah berkembang ya, baik melalui media sosial ya, melalui Facebook ataupun berita-berita lewat media TV ya, yang terkait dengan perkembangan tentang pengadilan organisasi kita yang sudah masuk dalam ranah pengadilan. Pasti dan dari pemerintah juga mencari informasi ya, terutama di Kementerian Kesehatan mungkin yang membidangi tentang profesi itu. Nah, disitulah karena organisasi kita sedang carut marut, kemudian terjadi pelanggaran di sana sini, kemudian saling hantam, saling sana sini. Akhirnya kan pemerintah tahu, oh kayak gini ya organisasi profesi keperawatan. Padahal di keperawatan banyak sekali sumber daya manusianya yang luar biasa, banyak profesor, banyak dokter, tapi kok organisasinya seperti ini. Maka pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan akan berpikir ulang ketika mau mempercayakan sesuatu kepada teman-teman yang dari kader-kader perawat. Nah, ini harus disadari. Ke depan harus dibangun lagi agar organisasi ini menjadi organisasi yang sehat, organisasi yang benar-benar ya melaksanakan anggaran dasar rumah tangga, sehingga pemerintah akan melihat bagaimana organisasi PPNI perawat ya yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata, tetapi insya Allah kalau manajemen diperbaiki, manajemen organisasi, tata kelola organisasi, tata kelola keuangan, dan manajemen yang lainnya. Apalagi ini sekarang pandemi ya, Bang. Pandemi itu tentunya kalau mereka para yang di atas sana, tentunya para
pimpinan perawat yang di atas kalau bisa memainkan ini ada peluang karena semua fasket itu membutuhkan perawat. Tetapi peran ini organisasi nggak pernah hadir dalam momen-momen seperti ini, hanya sekarang hadir melalui seminar, hanya melalui ya Zoom kayak gitu. Tapi dengan pemerintah misalnya nggak pernah melakukan mungkin pemaparan, mungkin program yang strategis, pastikan kepada pemerintah. Dan yang penting harus bermain data. Sekarang kan saya lihat data itu carut marut juga karena kondisi organisasi seperti ini. Harapan saya seperti itu, Bang. Ya. Apakah ada tokoh yang bisa menjadi panutan dalam konflik ini? Kalau saya bilang sebut konflik dalam tanda kutip, jangan konotasi jelek nih teman-teman. Jadi dalam dunia hukum itu perbedaan satu pendapat itu sama, apalagi dalam alam demokrasi. Apakah ada harapan tokoh-tokoh keperawatan? Kalau saya lihat juga kan tadi Pak Mubarok bilang bahwa banyak guru besar, banyak tokoh-tokoh orang yang memang sudah sukses dalam bidang pendidikannya. Apakah itu perlu kita turunkan atau memang minta pendapat tuh? Memang itu. Saya kira tokoh juga banyak ya, karena perawat jumlahnya juga banyak. Saya yakin dan SDM-nya sekarang pun sudah luar biasa ya. Ada yang doktor, ada yang profesor, juga masih banyak sekali. Saya kira tokoh ada, cuman mungkin belum muncul ya siapa orang itu yang bisa menjadi benar-benar bisa menjadi panutan dan bisa menggerakkan organisasi dan tentunya bisa melakukan suatu lobby-lobby ya, baik lobby-lobby kepada pemerintah maupun lobby-lobby dengan yang lainnya, karena organisasi harus bisa melakukan lobby-lobby ya, sehingga untuk menaikkan bargaining ini penting sekali. Ada salah satu figur yang mampu untuk melakukan itu, tapi sampai hari ini kami belum bisa melihat, tetapi saya yakin ada. Pada saatnya pasti akan muncul siapa orang itu yang menjadi panutan. Karena banyak senior kita yang luar biasa juga ya. Ada para guru besar, biasa banyaknya ya di Indonesia. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lah Bang, saya kira ada tokoh-tokoh yang mampu menjadi panutan masyarakat perawat di Indonesia. Ya, memang itu. Tapi ada satu menggelitik sebetulnya kalau menurut Pak Mubarok, bagaimana sih kepemimpinan 5 tahun ke belakang ini untuk OP sehingga pandemi ini menjadi alasan? Atau depan belakang? 5 tahun ke belakang ya gimana Bang? 5 tahun ke belakang gimana nih menurut Pak Mubarok kepengurusan incumbent ini? Bagaimana? Apakah memang OP kita ada satu keberhasilannya kalau kita bicara itu dulu? Kalau bicara tentang kepemimpinan ya, kepengurusan DPP ya Tribunnas Palembang ya, sebenarnya banyak sekali kegagalannya daripada keberhasilannya. Mulai dari awal pemecatan terhadap pengurus DPP itu sendiri, kemudian ada kasus penjarakan, kemudian kasus proses hukum pun ada. Ini kan sangat-sangat menyedihkan. Kepengurusan tetap dia tersandung atau proses hukum ya Bang. Saat kasus Bang Jansir, kemudian sekarang gugatan juga terkait masalah pelanggaran, ini juga adalah satu kegagalan. Kedua, terkait masalah kecil sampai hari ini yang belum terbentuk, belum ada, ini juga suatu kegagalan. Tiga, terkait masalah tenaga kesehatan yang sampai hari ini satu tingkat kesejahteraannya jauh lebih rendah dari provinsi lain, ada perhatian dari pemerintah. Ini satu kegagalan pada kepengurusan 5 tahun ke belakang ini. Di salah satunya kemudian mencontohkan anggaran dasar rumah tangga ini yang kegagalan luar biasa. Ini adalah statu yang merupakan roh dia sendiri negara. Kemudian banyak sekali hal lah yang kalau melihat keberhasilan saya belum lihat, tapi banyak melihat pada kegagalan.
Ya, ya, ya. Oke. Memang mungkin kegunaan organisasi profesi sebetulnya ketika bermanfaat akan dirasakan oleh anggota sebetulnya. Ya, tapi memang itu bagi sebagian orang mungkin tidak terjadi, terutama Pak Mubarok ini. Pak Mubarok juga kan sebagai Ketua DPD Wonogiri tentu punya anggotanya di DPK, tentu mereka merasakan seperti itu. Ya. Kira-kira nih kita bicara soal konteks rekonsiliasi nih, Pak Mubarok. Kalau rekonsiliasi kan sebetulnya tentu ingin satu, tadi seperti Pak Mubarok bilang bahwa ingin meluruskan satu amanah ADART. Nah, ada upaya nggak ini kalau memang kita di pengadilan susah ditemukan, kan yang namanya mediasi dalam proses pengadilan mungkin terjadi kan sebetulnya mediasi itu, kalaupun ada satu kesepakatan. Kira-kira ada tawaran apa nih kira-kira untuk Pak Mubarok untuk misalnya untuk mengakhiri semua kemelut ini, kira-kira ini kira-kira tawaran kepada siapa maksudnya, Bang? Ya, kepada pemangku jabatan yang sekarang ini. Ya, inginnya yaitu agar segera sadarlah akan apa yang dilakukan selama ini. Ya, tentunya yang satu, mari kita duduk bersama, berpikir secara jernih dalam rangka untuk menyelamatkan organisasi PPRI. Ya, kasihan anggota-anggota kita, ya, jangan sampai para pemangku jabatan di PPRI saat ini tidak mempedulikan kondisi organisasi, karena kasihan anggota-anggota kita terutama itu. Jadi marilah kita berpikir jernih, duduk bersama, ya, laksanakan apa yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Kalau sudah selesai ya sudah, mandat itu kan sudah ada masa berlakunya. 5 tahun ya sudah. Dengan legowo saya minta kepada pengurus DPP untuk legowo ya, menerima kenyataan bahwa memang jabatan saudara kan sudah selesai masa baktinya ya, sejak tanggal 9 Mei kita serahkan kepada yang memberi mandat, dalam hal ini adalah DPW dan DPT, untuk selanjutnya tentunya segera dibentuk PLT. Persoalan nanti mau maju lagi silakan. Kalau memang nanti masih dikehendaki oleh masyarakat, oleh pengurus DPW maupun yang lainnya, ya pasti akan jadi. Tapi tolong ini aturan tetap dipegang. Jangan sampai hanya ingin berkuasa agar tetap ingin langgeng berkuasa, tetapi menerjang, melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi ya itu, kami tidak akan mempersoalkan siapapun calonnya ke depan, tapi tolong laksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini dengan baik dan benar. Ya, persoalan nanti mau maju lagi silahkan. Ya, mau bawa nanti diserahkan kepada DPW dan DPD, kemudian forum menyetujui mereka jadi PLT, tidak masalah. Yang penting mekanisme dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Itu, Bang. Ya, itu jadi memang intinya seperti itu. Jadi semua organisasi ada aturan. Nah, dikembalikan kepada aturan. Betul. Ketika nanti siapapun menjalankan silahkan, tetapi aturan ini harus ditegakkan. Sebetulnya itu jadi permasalahan ya, Pak. Jadi itu yang menjadi dasar garis merahnya yang serang terjadi kemelut dalam organisasi sebetulnya. Ya baik teman-teman, ini satu pemaparan yang luar biasa teman-teman. Saya kira jangan melihat dari satu titik siapa salah siapa yang benar. Pada malam hari ini saya mengangkat satu topik yang memang luar biasa supaya meluruskan apa yang terjadi sesungguhnya dalam organisasi. Ya semoga saya bisa mewawancarai dari kubu yang sebelah sehingga ada satu balancing, dan saya kira juga tidak ada satu orang pun yang ingin bermusuhan, tidak ada satu pun orang yang ingin kisruh. Hanya satu tujuannya, mari bersama-sama untuk memajukan suatu organisasi. Apalagi sekarang organisasi kan dibutuhkan ini masa pandemik ini. Seperti itu. Satu hal sebelum saya tutup,
apakah ada pengaruhnya terkait dengan kasus-kasus yang sekarang ini? Misalnya penganiayaan. Nah, yang baru akhir ini baru update ini terjadi perawat yang disangkakan melakukan perbuatan pidana ya, yang menyuntik katanya itunya kosong. Nah, itu baru satu. Mungkin banyak juga yang terkait dengan itu. Apakah ada hubungannya dengan kekisuhan sehingga banyak kejadian-kejadian perawat dianiaya, perawat dipukul dan macam-macam? Bagaimana ini menurut Pak Mubarok? Ya, menurut saya terjadinya kasus-kasus selama ini, baik itu penganiayaan maupun tuduhan-tuduhan lain yang menimpa pada anggota, sedikit banyak ada berhubungannya dengan carut marutnya organisasi ini. Karena apa? Sekarang kita melihat ya, edukasi, advokasi terhadap kasus tersebut itu masih lemah juga. Banyak kasus perawat kemudian dianiaya, ending-endingnya juga akhirnya damai. Tapi ketika perawat melakukan kesalahan, nggak ada damai, pasti langsung divonis sekian tahun. Ini karena apa? Karena bantuan hukum, ya, badan hukum yang ada di dalam organisasi ini tidak pernah maksimal dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Lah, ini harus dievaluasi lagi. Ya. Ke depan orang-orang yang duduk dalam lembaga hukum ini harus benar-benar orang yang peduli terhadap anggota, ya, punya naluri istilahnya untuk membantu anggota. Yang saya lihat selama ini kan dia lebih hanya digunakan oleh salah satu kepengurusan, tetapi terhadap anggota dia abaikan. Satu contoh kasus hanya adanya Bang Jongsir, ya, tidak ada pendampingan satupun dari bantuan hukum PPNI, ya, justru dari bantuan hukum dari luar PPNI yang membantu dan yang mendampingi. Ini kan aneh, ya. Kasus-kasus seperti ini jangan sampai terulang untuk kepengurusan yang akan datang. Termasuk penganiayaan ini tadi, karena PPNI nggak pernah hadir, pelindungan terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat itu sangat lemah sekali. Nah, ini bagaimana ya agar pengurus PPNI ke depan ini tentunya melakukan lobby-lobby ya, agar ada sebuah regulasi, entah itu permen ataupun itu undang-undang terkait masalah perlindungan tenaga kesehatan, khususnya perawat yang bekerja di lapangan, yang berhadapan langsung dengan pasien dan keluarga pasien, apalagi saat kondisi pandemi COVID seperti ini. Perawat 24 jam menangani pasien, tetapi perlindungan keamanan terhadap perawat itu sendiri masih lemah. Kasus kelangkaan oksigen yang diamuk perawat, kasus apapun yang diamuk perawat, tetapi tidak ada perlindungan perawat dan organisasi tidak pernah hadir dalam hal-hal seperti ini. Ini yang saya harapkan ke depan, Bang. Iya, iya. Jangan sampai ibaratnya ada peristiwa baru ribut, ya. Sebetulnya kita bisa proteksi dari awal sebetulnya, ya. Iya, proteksi, ya. Bagaimana satu kasus kejadian, ya, supaya nanti orang ini atau perawat ini tidak terjadinya satu kejadian, tentu harus dibekali sebenarnya seperti itu, ya. Jadi ya, pencegahan itu yang harus kita lakukan. Ya, satu contoh yang di Jakarta Utara, dia hampir 600 dia melakukan vaksinator, kelelahan juga dalam satu hari. Gimana itu sebetulnya kalau kita bahas kaji lebih jauh, maksud saya. Tapi tapi itu bagian daripada nanti proses kepolisian yang katanya sudah dihentikan, tetapi nggak masalah sebetulnya. Jadi baik, teman-teman, malam ini sungguh luar biasa saya menampilkan Pak Mubarok yang sangat fenomenal dalam hal ini, memberikan satu kritikan-kritikan yang sangat membangun menurut saya. Jadi inilah alam demokrasi, jangan menganggap satu kritikan itu suatu hal yang tabu bagi semua orang, bagi organisasi. Mungkin organisasi kita itu baru mencuat dalam satu arena pertarungan yang sesungguhnya, ya. Kalau kita melihat dari arena politik, arena demokrasi yang sesungguhnya, sebetulnya itu satu perbedaan yang luar biasa. Ya, itulah teman-teman yang bisa saya hadirkan malam ini. Ada satu esensi yang sangat luar biasa, bahwa penjelasan dari Pak Mubarok ini pada dasarnya bukan mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari kebenaran. Mari kita bersama-sama. Sebetulnya itu endingnya. Tidak ada satu orang pun yang ingin menghancurkan organisasi. Tidak ada satu orang pun yang ingin hancur dalam satu persaudaraan. Sebetulnya intinya itu.
Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman pada acara Nescafe ini yang mungkin akan ditonton oleh seluruh perawat, marwah perawat dan masyarakat perawat. Kita menjadi satu titik permasalahan kita adalah bagaimana kita rembuk nasional. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya tutup, silakan mungkin ada closing statement dari Pak Mubarok. Harapan apa tentunya nih organisasi kita kaitannya dengan alam demokrasi Indonesia? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya selaku warga yang anggota perawat yang berada di daerah, tentunya marilah kepada kader-kader perawat yang duduk di kepengurusan, tentunya ya, yang pertama jangan sampai punya niat yang salah masuk dalam kepengurusan PPN. Masuk ke pengurusan PPN ini adalah merupakan suatu ibadah, panggilan ya. Jangan sampai punya niat bahwa saya masuk ke PPN ini adalah untuk mencari kehidupan. Tapi niatilah bahwa Anda masuk jadi pengurus adalah untuk menghidupkan organisasi, bukan untuk mencari kehidupan di organisasi. Insya Allah kalau Anda masuk dalam organisasi PPNI adalah untuk menghidupkan organisasi, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Karena niat adalah Amin. Terima kasih. Amin. Itu harapan kita semua ya. Saya kira ini menjadi pesan moral bagi teman-teman semua dari Wonogiri yang sangat jauh. Kita hanya bisa melakukan virtual karena memang sekarang situasi pandemi. Baik, Pak Mubarok, terima kasih banyak pencerahannya. Saya kira ini adalah pertemuan pertama dan mungkin akan selanjutnya akan memberikan pertemuan pencerahan karena memang situasi yang tidak memungkinkan dan memang sinyal pun saya ini di daerah Bogor gunung jadi agak susah sinyal, kadang-kadang putus nyambung tapi saya nggak tahu ya Bang ya, tapi saya terima kasih ini sudah memberikan pencerahan malam ini ya. Baik, sama Bang, terima kasih Pak Mubarok edukasinya malam hari ini supaya menjadi pencerahan bagi kita semua. Tetap salam semangat bagi rekan-rekan untuk menjalankan tugas SOP dan tetap dikedepankan.